Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bersama Dokter Ulwan. Jadi pinter. Oke, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dokter Ulwan channel atau Dokter Ulwan, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya jadi pinter. Oke, kali ini Dokter Ulwan akan membahas tentang mitos seputar kesehatan yang dimana kita ambil dari sumbernya bisa dari hadis, Kompas, Hello Sehat, dan lain-lain. Oke, untuk mitos yang pertama adalah minum air dingin bikin gemuk. Ternyata minum air dingin itu tidak bikin gemuk ya guys ya. Walaupun kita minum cuma 1 botol ataupun 1 galon, minum air dingin tidak bikin gemuk dan sama seperti minum air biasa atau minum air hangat. Kenapa? Karena kandungannya tetap 0 kalori. Kecuali kalau air dinginnya dibungkus dengan plastik dan diberi merek Walls, Campina. Nah, itu kan agak manis-manis dikit, itu bisa bikin gemuk. Terus jika air dinginnya dibungkus terus dikasih merek Soklin, Baiklin, itu juga bisa bikin gemuk. Ya, seperti itu. Oke, untuk mitos yang kedua adalah belum 5 menit. Nah, ini sudah turun-temurun bahwa kalau ada makanan jatuh dan belum 5 menit itu bisa diambil lagi. Itu ternyata mitos. Karena apa? Nggak ada 5 menit, 5 detik bakteri sudah masuk, sudah mencolot ke makanannya. Jadi kalau misalnya makanan jatuh dan tempat itu sekiranya kotor, sebaiknya langsung dibuang. Kecuali jatuh ke pelukan istri atau enggak, itu yang lain ya. Enggak, maksudnya kecuali kalau makanan itu jatuh tapi ke tangan sendiri itu masih bersih, itu masih bisa dimakan. Walaupun enggak 5 menit juga sih, maksudnya ya 5 detik atau berapa, kalau jatuhnya ke tangan sendiri bisa dimakan. Oke, untuk yang ketiga adalah penyakit masuk angin. Ini adalah penyakit paling legendaris ya guys ya. Maksudnya dari turun-temurun itu ada penyakit namanya masuk angin. Nah, ternyata itu tidak tercantum di penelitian kedokteran apapun, atau tidak ada referensi yang menyatakan ada penyakit namanya masuk angin. Nah, jika masuk angin itu anginnya masuk lewat mana? Mau lewat telinga, lewat hidung, kemudian lewat puser, atau lewat lubang-lubang yang lain? Kan enggak. Nah, biasanya orang itu menyebut masuk angin itu kalau kembung. Nah, kalau kembung kan pasti mikirnya ada anginnya dong, masuk lewat puser dong. Nah, itu akhirnya sepemahaman orang awam itu masuk angin itu ada seperti itu. Jadi tidak ada referensi yang menyebutkan ada penyakit namanya masuk angin. Kemudian untuk mitos yang keempat itu adalah hujan-hujanan. Ternyata tidak ada penelitian menyebutkan bahwa hujan-hujanan itu akan bikin sakit. Ya, seperti itu. Bahkan ada sebuah riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa kami pernah kehujanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap bajunya, lalu beliau guyurkan badannya dengan hujan. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan demikian? Beliau menjawab, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. Hadis riwayat Muslim 898. Oke, jadi intinya hujan-hujanan yang langsung dari langit itu tidak menyebabkan sakit, kecuali kalau hujannya itu jatuh ke genteng terlebih dahulu. Nah, terus kemudian anak kecil di bawahnya kan suka itu yang dari genteng itu, yang jatuh itu. Nah, itu bisa menyebabkan sakit karena kan gentengnya itu kan kotor. Tapi kalau langsung itu insya Allah tidak menyebabkan sakit. Tapi ingat ya guys, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Maksudnya hujan-hujanan pagi sampai malam, hujan-hujanan terus, itu juga bisa bikin sakit, bukan karena hujan-hujannya, tapi ya karena kelelahan ataupun karena nggak makan, hanya seperti itu. Intinya jangan berlebih-lebihan. Kalau hanya sekedar hujan-hujanan kemudian kuyurkan gitu enggak masalah. Tapi kalau sampai berjam-jam sampai kecapean, nah itu bisa menyebabkan sakit. Jadi beda, bukan karena hujan-hujannya. Oke guys, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Dokter Ulwan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.